Oke, hari ini kita ada musik Kos Plus ya. Nanti saya dibilang nanti mulu, nggak suka nih cewek disuruh nunggu nih. Dasar nih. Oke. Di situ gelap, saya nggak ngeliat nih. Ini kan terang banget nih. Udah kayak masa depan saya nih, ya kan, terang banget, canda. Nanti kita bakalan ngebahas lagi tentang humaniora ya, dimana nanti kita bahas lebih ke sosialnya, dimana ya kalau misalnya kita bahas tentang kaum jadinya ya kan, masyarakat itu, masyarakat ada yang namanya masyarakat milenial ataupun masyarakat muda, dan juga kita juga bahas tentang apa sih yang menjadi concern di masyarakat itu sendiri, tentang orangnya ya, tentang humannya, bukan tentang apa namanya ya, hanya tentang apa yang berpengaruh, tapi karena dari orang, kita biasanya dari human atau dari pribadi, dari personal itu bisa mempengaruhi lingkungannya. Jadi ya namanya interaksi kan antar manusia ya kan, kita juga harus paham juga. Nah nanti kita bakalan ada musik juga yang luar biasa, yang pastinya juga bakalan bikin suasananya tadi rada tegang nih, kita ngebahas tentang kebun dalam ya kan, kita juga bakal dihibur juga nih dengan musik ya kan. Ini om musik, mana om musik? Nggak apa-apa nih, kita saya sendiri nyanyi di sini saya. Panggil Buyung namanya. Buyung. Ya, nyanyiin Tears in Heaven. Aduh, Om Buyung katanya disuruh nyanyiin Tears in Heaven. Ini mah keinginannya Anda ya kan? Ada nggak yang Stairway to Heaven sekalian ya kan? Ya kan? Waduh, Om mau nyanyi Om? Asik. Ini kayak duet banget ya. Pas banget ya. Ayo kita nyanyi dulu Om. Love of my life. Oke, lagi cek sound. Mic-nya mati nih. Ayo bisa yuk. Late in the evening, wondering what goes to end. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. I feel wonderful because I see a love light in your eyes, and no wonder of our own that you just don't realize how much I love you. Terima kasih, sekian. Lagi. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mau pulang? Jam berapa nih? Saya itu rumahnya jauh banget. Sejauh apa itu? Harus lewat entak-entak. Apa? Terus Lewat apa? entak-entak sana ada Entak-entak itu apa? bulak, tanah yang luas, Oke. terus persawahan. Oke, terus? Lewat Grumbul ke sana kemari. Iya. Nanti belum sampai dari jalan besar, turun naik ojek celeng, Oke. baru sampai rumah, makanya jauh, Mbak. Oke, berarti itu Gitu. perjuangan ya. Iya, Hidup juga perjuangan. hidup perjuangan, ini balik ke rumah juga perjuangan ya. Gak apa-apa Om, gak apa-apa. Satu yang saya Ingin- akan sampaikan. Iya, apa nih? Sampaikan Yang aja Om. pertama adalah terima kasih atas kesempatannya untuk ada di stage ini. Terus yang kedua, dan selamat sukses untuk indibanyumas.id. Betul. Ada Bapak Angga dan tim. Yes. Semangat, Semangat. keep on fighting. Yes, keep on fighting. Terima ya. kasih, selamat malam.
Ya, selamat malam. Terima kasih suara merdunya luar biasa sekali ya dari Om Buyung ya. Oke, kita kan sudah membahas tentang banyak hal tadi ya, ada satu yang termasuk membuat jadi suatu hal yang concern ya. Nah, sekarang kita bakalan ada namanya Mbak Nisa nih. Om mau kemana Om Anang? Mau kemana nih? Gak apa-apa ya kan? Memang, nanti pada pulang ya. Oke. Sambil nunggu Mbak Nisa lagi ngobrol ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol. Di sini kita membahas tentang suatu hal yang concern. Selamat datang. Tuh udah datang ya kan Mbak Nisa. Deh nyangkut kerudungnya. Cantik banget. Oke, ya kan? Gimana nih Mama? Di podcast ini kan kita nggak membahas tentang politik dan bisnis doang nih. Kita bakalan tentang humaniranya juga kan. Bahkan sebagai seorang yang sudah terjun dalam dunia pendidikan juga ya kan. Pendidikan juga terus juga banyak bertemu dan bersosialisasi dengan mahasiswa, dengan orang-orang di luar tentang pendidikan dan lain-lain. Apa sih yang menjadi concern dari Mbak Nisa sendiri nih? Kan dari melalui proses itu kan ada beberapa hal pasti yang membuat Mbak kayak apa sih ini harus dibenahi ataupun ini permasalahan yang ada loh di sosial ini loh. Kayak gitu. Ya. Aduh, ini sebelumnya ini surprise banget tiba-tiba Iya kan? nama dipanggil. Kita kan emang kayak ulang tahun, surprise. Iya kan? Jadi kagak Tapi ya tanpa kan? cake ya. Iya, geger ya. Luar Oke. biasa banget ya. Ya, Mbak Ama, perkenalkan saya Nisa. Ya. Kebetulan saat ini saya mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Unsur. Kayaknya dosen saya. Bercanda. Aduh, maaf Bu dosen. Saya ngerokok nggak apa-apa ya Bu? Boleh. Iya, mantap nih. Ini kalau dosen begini saya suka nih, ya kan? Tolong dong jadi dosen para dosen, ya kan? Oke. Biar lebih fleksibel ya. Ya. Oke. Silakan, Mbak. Jadi saya di Banyumas itu baru 2 tahunan. Di Banyumas baru 2 tahunan. Ya Pak Herman, nanti saya nyusul ya Pak. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan. Ya. Kembali nih tentang pendidikan Mbak Ama. Ya. Ya memang 2 tahun saya di Banyumas dan saya cukup tertarik untuk explore di budayanya. Ya, di culture-nya ya, Ya, lebih di culture-nya ya. budaya Banyumas. Terakhir saya coba menghidupkan kembali budaya maca babat pasir luhur. Babat pasir Ya, luhur. mungkin di sini teman-teman nggak tahu nih ya. Ini para Gen Z yang ada di sini. Gen Z, Gen seberapa banyak yang mengenal babat pasir luhur nih? Iya. Ya, Bisa jadi jelaskan. Ngaceng nih tahu nih. soto babatnya tahu ya. Kalau soto mah saya pernah ngerasain soto babat itu. Ya kan? Ini saya newcomer di Banyumas, Iya. tapi seketika saya tahu bahwa Banyumas punya babat pasir luhur, Iya. saya langsung tertarik untuk tahu lebih jauh mengenai jauh. babat pasir luhur. Jadi Banyumas ternyata begitu kaya dengan budaya. Salah satunya babat ini, babat pasir luhur, yang menceritakan tentang asal muasal Banyumas. Iya. Yang berawal dari sebuah kerajaan pasir, Pasir luhur. luhur. Dan di sana yang hebatnya lagi, sejarah Banyumas bukan hanya diceritakan dalam sebuah prosa, tapi dalam sebuah bait-bait lagu. Jadi dalam bentuk tembangan. Iya, kayak ada tembang gula juga kayak gitu, Ya, kayak jadi gitu ya. mocopatan. Iya, mau copat. Mungkin Tembang mocopat. teman-teman masih ada yang tahu apa itu sinom, Iya, apa itu tahu. dandang gula. Dadang gula. Ya, Terus juga pucung juga, Pucung. ya kan? mereka merupakan melambangkan siklus kehidupan manusia. Iya, benar. Jadi itu hebatnya, babat pasir luhur pun dirancang, didesain, dibuat itu dalam bentuk mocopatan. Setiap istilahnya pupuh, setiap pupuh itu memiliki makna filosofis yang begitu dalam. Iya, Nah, benar. sayangnya saya sebagai orang baru saja tertarik nih untuk Iya, tahu lebih benar, banyak benar. mengenai kekayaan budaya Banyumas yang orisinil Iya. dari Banyumas, tidak dimiliki oleh tempat lain yang harusnya itu sangat patut untuk digali dan dipertahankan, bahkan dikembangkan dan diperkenalkan Iya, benar. oleh
generasi muda kita. Ya, benar-benar. Ya, tapi nyatanya itu bahkan sudah hilang. Dan waktu itu saya coba eksplorasi, itu ada sebuah daerah namanya Cibun. Cibun itu daerah mana tuh? Ya, jadi itu kampung yang terisolasi. Waduh, ada ya. Ada di Banyumas Mantap, masih ada. Cibun, ya kan? Jadi itu di daerah dekat Semaya, itu kampung terutara, paling utara dari daerah Sunyalangu. Desa Oke. Sunyalangu itu paling utaranya Kampung Cibun. Bahkan kepala desanya ini, kebetulan saya pernah ngobrol gitu dengan kepala desanya, menyebut Cibun ini jimatnya Sunyalangu. Oke. Karena begitu unik, menarik sekali di Kampung Cibun ini. Akses untuk menuju Cibun itu hanya melewati sebuah jembatan gantung berwarna merah, dan itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau roda 2. Oke. Jadi belum ada kendaraan roda 4 yang bisa masuk ke sana. Mengakses ke Tidak ada sana. internet pastinya. Dan pastinya berarti ternyata ya di Banyumas ini masih ada daerah yang terisolir seperti Ya, itu dan ya. itu sangat unik dengan pemandangannya yang begitu eksotis. Iya, begitu. masih luar biasa. Kalau sekarang kan biasanya kalau di Banyumas ini terkenalnya tentang Batu Raden. Yap. Ya kan? Berarti ternyata masih ada nih daerah yang terisolir yang belum dirambah dan ternyata itu masih kaya akan budaya itu ya. Masih sangat kaya dengan kearifan lokal, dan karena itu di sini terima kasih nih untuk Indi, Yes. Indi Podcast, istilahnya apa nih? Indi Podcastan ya. Podcastan. Ya, yang Ini sudah- yang punya lagi bikin Lagi sibuk. ini. Iya, bicara tentang desa itu masih banyak tutorial pendidikan itu tidak terlalu penting. Oke. Jadi ya. ketika kamu lulus SD ya kamu yaudah kerja gitu. Oke. Jadi masih banyak yang seperti itu nih Mbak. Apa sih concern juga nih tentang pendidikan dari Nah, masyarakatnya itu? Yap. Sekarang hubungannya kenapa sih budaya perlu untuk dieksplorasi lagi, Iya. dan hubungannya dengan pendidikan. Jadi begini, semoga ini betul-betul menjadi sebuah message yang berguna ya. Pendidikan itu bukan hanya keberhasilan negara, bukan hanya dilihat dari pembangunan fisiknya, Iya, tapi juga pembangunan mental, spiritual, dan karakternya. termasuk di dalamnya pembangunan nuraninya. Oke. Nah, budaya itu seharusnya menjadi sumber pembangunan nurani dan karakter bangsa. Jadi saat budaya itu hilang, maka hilang juga Karakternya. jati diri Jati dirinya bangsa. Ya. Berarti apa itu yang tergambar dari bangsa itu sendiri ya? Berarti sudah Hilang. mulai terkikis ya pada saat itu ya? Ya, mungkin Mbak Ama pernah dengar istilah xenocentrism. Iya. Jadi dia Di mana terlalu membanggakan membanggakan. budaya lain. Iya. Nah, ini kan fenomena yang sekarang terjadi. Anak-anak Gen Z, anak-anak Indonesia terlalu justru banyak akulturasi ya? Iya, di situ justru ya? bangganya dengan K-pop. Benar Contoh. sekali. Memang sih kalau dari saya sendiri ya, kalau saya sendiri kan sebagai anak Gen Z kali ya. Iya. Tahun 97 Gen apa ini? Ya kan. Maka di mana saya sudah merasakan yang namanya internet di situ Yap. kan. Berarti kan kebanyakan kita terdoktrin tentang sesuatu yang sudah tergambarkan secara internasional itu, ya bukan secara internasional, secara media itu keren. Jadi mungkin rata-rata ya, kalau misalnya apalagi saya pernah ngobrol juga sama anak SMA ya. Saya kan udah kuliah nih ya kan. Jadi sama anak SMA ya Saya saya tahu kok. memudahkan dia. Iya tahu ya. Kan belum lulus. Gak apa-apa. Jadi saya kadang tanya juga ya, apa sih yang menjadi menjadi pemikat nih dari anak-anak SMA itu sendiri ya, rata-rata dari bahkan tentang lagu tentang itu ya rata-rata K-pop ataupun J-pop yang menurut mereka budaya luar itu lebih high Superior. fashion, iya high fashion, dan menjadi kayak ini kalau misalnya aku nggak suka ini ya aku nggak keren gitu, aku nggak masuk ke dalam generasi. Sampai ya banyak juga sampai yang terlalu addicted ya, sampai yang terlalu fanatik dan juga tuh sampai ada loh Mbak. Oke. Jadi saya juga budaya pun mereka kayaknya nggak paham nih tentang babat basi luhur ataupun tentang bahkan tarian ya, tentang tarian kan banyak kan dance ya, dance K-pop yang udah ibaratnya mereka itu udah ada salah satu stakeholdernya nih. Stakeholder untuk mereka, oh aku pengen nari nih seperti mereka ya kan. Tapi kan untuk kayak dance seperti Lengger, Banyumasan ataupun bahkan ketika kita menikah kan biasanya orang-orang Banyumas ini kan ada yang namanya iya begalan. Itu pun banyak yang nggak tahu Mbak. Banyak yang nggak tahu Banyak ya, yang nggak padahal di tahu. dalamnya. Jangan salah loh. Sekarang ini jadi percayalah
dengan saya yakin ke depan budaya itu justru akan jauh lebih dicari. Iya. Sekarang Jadi juga mereka- lagi in juga sih. Mereka yang menguasai budaya lokal justru akan lebih nyentrik, akan lebih eksis, Benar. bahkan di dunia global. Benar, Mungkin tahu Rianto ya? Aduh, nggak tahu. Masa nggak tahu, nggak kenal, nggak penasaran. Itu eksis sekali di Jepang loh. Dan Arianto, ya. ya, beliau adalah seorang penari lengger yang namanya bukan hanya santer di level lokal, nasional, iya, bahkan sudah internasional. Dan dia sangat respected, sangat dihormati. Justru dihormatinya dengan bukan karena dia mengunggulkan budaya lain, justru dengan dia menjadi dirinya sendiri dan memahami budayanya, Budaya itu sendiri. sehingga karena itu sesuai dengan karakternya. Iya, benar. gitu. Sistem apa ya? Mungkin kalau misalnya zaman sekarang tuh ngomongnya kejawen. Nah, sih kayak orang-orang yang terlalu suka, misalnya nih kayak apa namanya wayang kayak gitu ya, cerita-cerita tentang wayang itu mereka kayak ih kamu kejawen banget sih itu kan, kayak banyak yang bicara seperti itu ya, kayak lebih ke fashion pun akhirnya apa ya kurang mengangkat. Tapi kesini nih Mbak, banyak banget yang kayak batik nih dibikin seperti ada kulot, Lebih high ataupun fashion. lebih high fashion. Mungkin sebenarnya dari yang saya lihat ya dari baju mas itu sendiri ya, mereka kurang bisa mengakulturasi dengan baik Oke, dari hal ya. itu sendiri. Jadi mungkin akhirnya mereka merasa bahwa itu cenderung kuno. Oh iya, Iya, ya iya kan? tentunya modifikasi, inovasi juga tetap dibutuhkan. Yap. Oke, apa Om? Iya, ada ke depan mukanya kagak kelihatan nih. Oke, ya mungkin Oke. itu Mbak Ama dari saya. Jadi mungkin di forum ini Iya. semoga kesempatan saya Iya. untuk itu terima kasih nih udah di-invite. Nanti di bakalan sini. ada lagi, Mbak. Kita nggak bakal ngomongin tentang apa namanya tentang culture doang. Mungkin lebih kan kalau itu kan kita bahas tentang sosiologinya, tentang bagaimana interaksi sosialnya. Terus juga kita bahas medianya, media apa sih yang kita concernkan dari sosial Iya, ini. mungkin kalau memang akan dibahas lagi nih di sisi pendidikan juga Yap. penting ini tentang kesehatan mental. Itu betul sekali. Itu penting sekali. Itu sangat penting, Ge. Karena kalau kesehatan mental, karena zaman sekarang gimana ya? Karena mungkin kalau saya bilang kenapa banyak orang yang apa ya mendapatkan mental issue ya, itu ya karena struktur masyarakatnya sekarang bukan hanya tentang tetangga, Ya. bukan hanya tentang satu daerah RT RW, tapi juga menyangkut banyak orang yang sudah dari luar masuk ke sini, ataupun kita bisa aja shock culture, ataupun kita juga banyak lah ya itu tentang Iya. apa ya pengaruh tentang kesehatan mental yang banyak juga yang masih menganggap hal itu remeh. Ya, Gitu. jadi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya kesehatan mental itu bagian dari medis. Itu medis. Dan Banget. sebenarnya bisa jadi di tengah-tengah kita ini banyak sekali yang mengalami kesehatan mental Betul. yang sebenarnya sudah butuh penanganan secara medis, secara secara medis. profesional. Benar-benar. Namun karena stigma Ya, benar. masyarakat yang belum mendapatkan edukasi yang proper Ya, benar. mengenai kesehatan mental sehingga banyak disepelekan. Padahal kalau saja kesehatan mental itu sudah diedukasi secara dini, itu bisa memprevent, bisa mencegah Heeh. hal-hal yang buruk yang bisa Benar-benar. terjadi pada si Apa ya orang yang merasakan itu. patient itu Pasien itu, atau pasiennya. ya seperti itu. Dan ini sangat penting sekali karena bahkan anak SD pun sangat mungkin memiliki kesehatan mental yang sebenarnya harus ditangani secara profesional. Betul Seperti banget. itu. Rata-rata kalau misalnya orang yang dapat mental issue tuh kalau misalnya cerita, kebanyakan orang kayak cuma kayak gitu doang. Oh kayak gitu kamu kok. Disepelekan. Iya, jadi kayak kalau menurut saya kan karena setiap manusia itu setiap orang itu kan beda-beda nih dalam penerimaan ya kan. Nah, banyak juga yang sampai bilang kamu kurang sholat kali, kamu kurang ke gereja Ya, kali. betul. Mungkin itu sih yang Itu kayak namanya shortcut. Jadi iya. dia tidak menyepelekan masalah, tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Iya. Dia tidak menyelesaikan masalah berdasarkan pemahaman Iya. yang cukup atas masalah tersebut, tapi hanya mengeneralisir masalah. Jadi artinya hanya karena dia memiliki let's say
mungkin ya mereka yang punya background agama yang kuat lalu ya sudah menyamaratakan bahwa segala sesuatu itu bisa selesai dengan agama. Contoh ini sekedar contoh saja. Iya. Nah, mungkin itu juga satu tema yang menurut saya sangat-sangat pantas untuk kita angkat dan semakin kita sosialisasikan sebagai Benar. bagian dari raising awareness ya, Iya, benar kesadaran tentang pentingnya penjagaan kesehatan mental. Bener banget. Karena kalau misalnya emang kesehatan mentalnya dari manusia sudah itu kan struktur masyarakatnya juga semakin lebih baik ya kan. Tentu, ya. Itu udah. Ya. Mungkin apa nih Om Angga nih? Udah Oke. cuci muka, udah. Iya, nggak Ya. apa-apa Om. Next time. Next time. Iya, next time kita bakalan ngobrolin ini, ya kan? Karena kan Tertarik gak, Mas? tertarik nggak? Udah mungkin Mas Angga besok ke sini bercanda. Di sini ya kita ngobrolin lagi banyak ya kan. Yap. Tentang kesehatan mental juga, terus tentang struktur sosialnya, media, bahkan tentang interaksi itu sendiri, bahkan antropologi tentang ras juga bisa kan. Boleh, Kita kan boleh, pasti akan ngebahas itu juga, di mana lagi banyak nih isu-isu rasisme juga, ya Ya. kan. Ya. Itu concern banget sih itu sih, karena ya di mana-mana orang akan menganggap bahwa ras mereka paling baik ya Nah, kan. itu bagian dari Gitu. etnosentrism ya. Iya, ethnocentrism itu benar. Jadi Iya. kayak nggak melulu soal apa namanya kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang kelihatan, tapi juga Yap. yang tidak terlihat juga pasti Betul, ada betul, juga betul. ya kan. Yang mungkin selama ini masyarakat menyepelekan atau mungkin kurang pemahamannya, itu Benar juga sangat sekali. penting. Jadi masyarakat masih yang kayak menganggap itu hal biasa, yang akhirnya menjadi habit yang kurang apa ya, kurang humanis kalau saya lihat ya Oke. kan. Kita juga pasti ngelihat nggak cuma satu central human doang, tapi kita juga bakalan ngebahas tentang semesta deh, bahas tentang apa gue. Aduh, jangan begitu sayang. Tentang lingkungan ya kan, lingkungannya ya kan, tentang alam ya kan, yang Yap. ibaratnya gini banyak kekayaan alam nih di Banyumas juga ya Mbak ya. Ya. Jadi kita nggak cuma ngobrol satu doang. Terima kasih Mbak Nisa. Besok Thank kita you. pokoknya harus bahas itu ya kan. Oke. Karena saya butuh bercanda. Kayak pengalaman aja aku. Sebenarnya banyak yang butuh kok, Mbak. Iya, termasuk saya. Salah satu dari ribuan orang itu. siap. Oke, terima kasih Mbak Nisa Thank ya kan. you. Ini kopinya nanti selamat dibawa ya kan, Oke. karena itu masih banyak, sayang sekali di Tekot Mubazir. Kita Thank you Mbak Indi Mubazir, Banyumas. ya kan. Indi Sukses Banyumas. selalu ya. Amin. Semoga aja podcastnya semakin ramai ya. Berarti nggak Siap. cuma tentang ini doang. Bye Ya, semuanya. terima kasih. Oke. Mungkin ini saya mau ingin memanggil seseorang nih ya kan. Bukan memanggil sih, kayak ini mau nanya nih Mas Angga ini kita mau ngapain ya abis ini nih? Nah, karena podcast ini, tutup aja. Tak kira saya tutup Bulus Pepe, bercanda ya. Ininya maksudnya. Oke, hari ini kita bakal ada musik. Musiknya dari siapa nih? Om Buyung lagi? Bukan. Siapa? Rasdan. Ini ada kepanjangannya ya. Jadi kita bakalan dihibur sama musik, karena musik salah satu penghibur juga. Mas Rasdan, boleh? Mungkin maju yuk, bisa yuk, pidato, bercanda, nyanyi dong sayang. Yuk bisa yuk, nyanyi yuk. Jadi kita nggak bakalan cuma membahas tentang tadi politik dan humaniora, kita juga bakalan bahas bisnis sometimes ya kan. Jadi di podcast ini bukan berarti kita merasa itu suatu isu yang kita bisa benarkan, tapi kita juga bisa mencari jalan keluarnya ya kan. Kita akan membahas karena banyak sekali yang belum tahu dan belum paham tentang hal itu ternyata. Misalnya tadi nih kayak babat pasti luhur lah. Jujur kalau saya tidak terlalu mendalami. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan knowledge itu saya dulu pernah dapat ya kan. Dan saya juga sepertinya concern juga karena kebanyakan stigma bahwa di masyarakat apalagi anak muda zaman sekarang yang memahami tentang hanya untuk itu. Oke, yang punya apa? Yang punya Rasdan. Oh Rasdan. Oh ya sini Om Rasdan. Ini bawa kotak. Iya. Aduh. Ayo sini Om Rasdan. Iya duduk. Ini banyak ya, nggak apa-apa nanti kita kayak ada 7 orang di sini. Ayo Om Rasdan. Gimana Mbak? Iya, Om Rasdan mau ngapain nih? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ayo, apa sih Mas Om Rasdan musik ya berarti? Apa emang hobi aja nih? Ya hobi tapi harus dapat duit. Oke. Emang ya cuan for life.
kalau misalnya ngelakuin satu kagak ada cuannya kagak percuma ya. Iya, betul. Iya, berarti ini dibayar nggak nih kayak gini? Nggak tahu ini. Panitianya nggak Ini jelas. Om Angga dibayar dong, ya kan? Aduh. Ini adalah sebuah hobi yang hidup menghasil. Iya, karena hobi yang dibayar adalah hal yang paling indah, Iya, ya betul, kan? iya. Betul sekali. Kalau saya kagak ada begitu, aduh sedih banget sedih ya. Jadi kalau misalnya kita kan kemarin udah banyak nih ya, kan tadi udah ngebahas tentang ini, tentang musik nih, ya kan? Mas Hasan bermusik dari kapan sih? Saya bermusik dari mulai tahun 98. Oh iya, itu saya umur 1 tahun tuh, ya kan? Ah, Iya, saya 97 lahirnya, ya kan. Di sini ada Wawan yang udah pengalaman ya dari 98, berarti itu udah 23 tahun ya. Apa sih suka dukanya nih dalam bermusik itu dari Om Rasen sendiri? ya sukanya bisa ikut menghibur orang. Iya. Satu jelas. Iya Kedua, benar. Terus kedua? dapat hasil. Iya, terus ketiga? Ketiga kadang-kadang bisa juga dapat cewek dari panggung. Aduh, takut banget ya kan? Ya, itu kan kadang-kadang. Iya, ada yang ngomong bohong-bohong tuh. Ini Hah? kagak ada pro-nya gimana ini? Ada Itu- punya cowok. Itu orang marah jelek itu. Mau jelek itu nggak suka ya berarti ya. Jadi mau nyanyiin musik apa nih nanti nih? Musik dari musiknya grup legendaris Gus Plus, Gus Yes. Bersaudara. Nggak ada Pampers? Ada juga sih. Ada juga. Hanya satu, ya gitu ya. Oh iya, musola tua. Musola. Oh ya Islam ya benar ya. Ini namanya jadi rasis begini sayang gak apa-apa. Gak apa, berarti itu gereja tua. Berarti emang suka Kus Plus ya dari lama ya. Iya, iya. Saya dari kecil dulu waktu almarhum Kecil Bapak. berapa? 2 tahun apa? Ya segini lah. Oh, Ya kurang lebih 2 segini. senti nih. ya? Iya, kira-kira segini. Ini kayak penggaris tuh. Kalau Waktu ngajak. saya masih kecil, Ini. bapak saya dulu tiap hari muternya lagunya Gus Plus, Mercy, Spandburst gitu. Oh ya, berarti itu tahun 1945 ya itu maksudnya. 1728 waktu itu kalau nggak Sebelum salah. Masehi ya. Iya, mantap tuh. Itu sebelum ada peradaban nih kayaknya ya kan. Belum ada, itu masih nenek moyang ya gitu. Gus Plus tua juga ya. Udah berapa ratus tahun ya ternyata ya. Aduh mantap ya. Berarti emang suka banget sama Gus Plus ya. Apa sih lagu yang paling merepresentasikan Mas nih? Sebetulnya bukan karena sukanya, tapi Iya. musik yang bisa untuk cari duit ya satu dangdut, kedua Gus Plus ini. Oh itu, 2 doang. Iya. Kalau sekarang ada Om, Apaan tuh? The Beatles. Hah? The Beatles. The Gicel The di, Beatles. oh, The Gicel di Purwokerto ada sih, cuma satu grupnya itu. Beatles Om, Beatles. Hah? Beatles. Ya, Hey Jude gitu. Oh, iya saya tahunya The Gicel. Itu apa Om? Saya kayaknya tuh belum lahir tuh grup itu ya, kayaknya ya. Iya. Iya. Berarti Om jangan tegang banget kayak stupa ya kan? Kan kaku buat kaku. Ya, saya kalau sama cewek bisa. Oh iya. Ah, berarti jangan sama cewek ya. Besok kayaknya laki aja Om Angga nih biar kagak begini Om. Aduh, udah punya anak? Kebetulan saya belum. Oh belum satu banyak ya. Belum 8. Aduh menambah lagi ya, menambah lagi. Istri satu kan? Istri alhamdulillah saya lagi nggak punya. Ah. Oh, sama laki. Ada yang pacarannya sama laki nih, nggak apa-apa. Sekarang lagi ngetren Om kalau pacaran laki sama laki. Waduh, nggak saya keren. nggak ngikut itu. Oh, nggak ikut. Ya, siapa tahu ngikut ya kan? Enggak, saya takut. Oh, takut ya. Takut ya main ini udah banget mainnya pedang bedangan ya. Iya. Takut banget ya. Aduh, ini bahasannya kemana-mana nih. Ini nanti podcast banyak nih pip gitu kan. Saya takut ya kan di sini ya. Nah, ini udah siap nih mau nyanyi lagu Kus Plus. Insya Allah siap. Nyanyi lagu yang ini dong bujangannya diganti perawan bisa nggak? Bisa, Iya. bisa. Ah. Jangan mengenai dong. Takut banget ya kan. Ini kayaknya Om ini emang udah luar biasa. Aduh, rokoknya kretek lagi mantap. Ya kan? Mantap, ya kemampuan lah Mbak. Menurut kemampuan, merokok itu kan menurut kemampuan. Iya, Kalau bener. kalau yang duitnya banyak, biasanya apa ya rokok yang bagus-bagus. harganya Iya, mahal yang itu. bungkusnya mahal ya. Iya, karena saya ekonomi kecil ya, pakainya dejajar. Itu mohon Hah? ah. Ya apa Om? Nyanyi Om sekarang Om. Ya, oke.
Saya tak mulai nyanyi ya. Iya siap, hibur kami semua yang ada di sini. Ya, semoga Nah bisa kalian menghibur. semua kita harus mendengarkan lagu yang luar biasa dari Mas apa tadi? Derasdan, mantap.